Hasil pertandingan perempat final Liga Champions leg kedua. Aston Villa menjamu PSG di Stadion Villa Park. Sang tamu unggul terlebih dahulu lewat serangan balik di menit ke-11, Barcola menerimanya bola dan mengumpankannya ke kotak penalti. Martinez melakukan penyelamatan tetapi bola bergulir ke Hakimi, dan melepaskan tembakan dengan kaki kanan ke arah sudut atas gawang, dan gol, skor 0-1 untuk PSG. Pada menit ke-27, serangan balik cepat kembali terjadi. Hakimi mengoper bola kepada Dembele di sisi kanan dan menggiring bola ke kotak penalti kemudian mengopernya kepada Mendes. Mendes menyentuh bola kemudian melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang, membentur tiang gawang dan masuk. Skor 0-2. Pada menit ke-43, John McGinn mengumpan bola ke Youri Tielemans yang kemudian melepas tendangan keras sudut kiri atas sudut gawang, dan gol, skor 1-2. Pada menit ke-55, John McGinn mencetak gol setelah melepas tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak penalti, setelah memanfaatkan umpan dari Pau Torres, sehingga membuat Stadion Villa Park bergemuruh. Agregat 3-5. Pada menit ke-57, Ranford membawa bola dengan sangat baik ke kotak penalti PSG dan memberi umpan kepada Konza yang kemudian menendangnya dengan kaki kanan ke arah sudut kanan bawah gawang, gol, skor 3-2. Sampai dengan peluit babak kedua berbunyi, skor tidak berubah, 3-2 untuk kemenangan Aston Villa. Namun dengan skor kemenangan ini, Aston Villa harus tersingkir karena kalah agregat 4-5 dari PSG. Di pertandingan lainnya, Borussia Dortmund menjamu Barcelona. Dortmund unggul terlebih dahulu pada menit ke-11 lewat gol penalti Serhou Guirassy setelah Adeyemi dilanggar oleh Szczęsny dari belakang dan wasit tidak ragu untuk menunjuk titik putih. Pada babak kedua tepatnya menit ke-49, Dortmund kembali menambah gol. Umpan Svensson dari sudut gawang mengarah ke tiang jauh, disambut oleh Ben Sebaini yang menyundulnya kembali ke depan gawang dan disambut dengan sundulan Guirassy dari jarak dekat. Gol, 2-0 untuk Dortmund. Pukulan telak bagi Dortmund terjadi pada menit ke-54 saat Ben Sebaini membelokkan bola ke gawangnya sendiri sehingga terjadi gol bunuh diri. Skor 2-1. Gol kembali terjadi untuk Dortmund setelah Guirassy mencetak hat-trick setelah melepas tembakan dengan kaki kiri ke bagian tengah dan tidak bisa dihalau oleh kiper Barcelona. Skor 3-1 untuk kemenangan Dortmund. Skor bertahan 3-1 sampai babak kedua berakhir. Barcelona melaju ke babak semifinal karena menang agregat 3-5 terhadap Borussia Dortmund. Di pertandingan lainnya, Real Madrid harus menang dengan selisih 4 gol saat menjamu Arsenal, karena kalah 0-3 di leg pertama. Alih-alih menang besar, Madrid kesulitan dan banyak bertahan di babak pertama, dan harus kebobolan terlebih dahulu pada menit ke-65 lewat kaki Bukayo Saka yang mendapat umpan terobosan dari Mikel Merino. 2 menit berselang Real Madrid langsung merespon dengan gol yang dibuat oleh Vinicius Junior menit 67. Skor imbang 1-1. Rapinya pertahanan Arsenal membuat Madrid kesulitan untuk mengembangkan permainan, malah sebaliknya harus kebobolan pada waktu injury time. Giliran Gabriel Martinelli yang mendapat umpan dari Mikel Merino dan melakukan tembakan dengan kaki kanan ke bagian sudut bawah gawang dan gol. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal dan melenggang ke babak semifinal melawan PSG yang sebelumnya mengalahkan Aston Villa dengan agregat 5-4. Di partai terakhir, ada Inter Milan yang menjamu Bayern Munchen di Stadion Giuseppe Meazza, Milano. Pada babak pertama, permainan imbang tanpa gol, Inter bermain rapi sehingga sulit ditembus oleh Thomas Muller dan kawan-kawan. Babak pertama berakhir dengan bermain imbang tanpa gol. Di babak kedua, tepatnya menit ke-52, umpan silang Sané disundul setengah oleh Acerbi dan jatuh ke Goretzka dan mengarahkan bola ke Harry Kane. Harry Kane melepaskan tendangan rendah di antara kedua kaki Sommer dan bola masuk ke sudut gawang membuat kedudukan menjadi 1-0 untuk tim tamu, dan agregat menjadi 2-2. Inter merespon cepat. Pada menit ke-58, Di Marco melepaskan tendangan sudut ke tengah yang tidak dapat diantisipasi oleh Kimmich, dan jatuh ke kaki Martinez yang kemudian menceploskan bola ke gawang melalui tendangan jarak dekat sehingga skor menjadi 1-1. 3 menit berselang, Inter mencetak gol kedua melalui umpan lambung Calhanoglu melayang di sudut kanan, dan Pavard melompat untuk menyundul bola melewati Urbik. Gol, kedudukan menjadi 2-1 untuk Nerazzurri. Pada menit ke-78, tendangan sudut Olise dioper pendek ke Gnabry, yang melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Dyer menyambutnya di tiang jauh dengan sundulan ke arah gawang, bola melambung di atas dan mendarat di sudut jauh gawang, sehingga kedudukan menjadi 2-2. Sampai dengan wasit meniup peluit babak kedua berakhir, skor masih imbang 2-2 dengan agregat 4-3.
Dengan hasil ini, Inter berhak melaju ke semifinal melawan Barcelona yang menang melawan Borussia Dortmund dengan agregat 5-3.